Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Indah Masrurah, NIM 16. Yang kedua Indah Septa, NIM 40. Yang ketiga Bailisa Putri, NIM 41. Dan yang terakhir Intri Indah Lovita, NIM 53. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai pemanfaatan bahan sisa dan bahan alam sebagai media bermain. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Bailisa Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bailisa Putri, NIM 5041. Di sini saya akan menjelaskan bahan sisa dan bahan alam serta keanekaragamannya. Yang pertama adalah bahan sisa. Bahan sisa berasal dari dua kata, yaitu bahan dan sisa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahan memiliki arti sebagai barang yang bisa atau dibuat menjadi barang yang lain, sedangkan sisa memiliki arti sesuatu yang tidak digunakan lagi atau sesuatu yang tertinggal. Jadi pengertian bahan sisa adalah segala sesuatu barang yang tidak dapat digunakan lagi namun dapat diubah menjadi barang baru yang lebih memiliki nilai guna. Biasanya barang sisa dibuang oleh manusia apabila tidak digunakan lagi. Namun bahan sisa dapat dimanfaatkan sebagai alat permainan dan sumber belajar untuk anak usia dini. Penggunaan bahan sisa untuk pembelajaran anak usia dini sangatlah penting. Selain penggunaan bahan sisa lebih ekonomis, penggunaan bahan sisa juga akan menumbuhkan jiwa sosial anak untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Bahan sisa sangatlah beraneka ragam. Berikut adalah bahan sisa yang mudah ditemui di sekitar kita. Yang pertama adalah kertas bekas. Kertas bekas sangat mudah dijumpai di lingkungan sekitar dan juga mudah dijumpai di toko-toko terdekat. Yang kedua adalah kardus atau karton. Kardus atau karton sisa ini ditemukan seperti saat selesai acara atau setelah pembelian barang yang menggunakan kardus untuk pengemasannya. Yang ketiga adalah bahan kain. Bahan kain ini berasal dari kain-kain perca atau kaos kaki dan sarung tangan yang tidak digunakan lagi. Yang keempat adalah plastik dan kaleng. Plastik dan kaleng di sini bisa berupa gelas plastik bekas, botol atau kaleng minuman bekas yang beraneka bentuk dan ukuran, serta tutup botol bekas. Yang kelima adalah styrofoam. Styrofoam ini biasanya berasal dari sisa pengepakan pembelian barang elektronik. Yang keenam adalah tali. Tali di sini bisa berupa tali goni, tali wol, tali rafia, dan tali bekas lainnya yang tidak terpakai. Yang ketujuh adalah botol dan karet. Botol dan karet yang dimaksud adalah botol dan karet bekas minuman yang memiliki variasi warna untuk digunakan sebagai hiasan atau kreasi dalam alat permainan. Kedua adalah bahan alam. Bahan alam terdiri dari dua kata, yaitu bahan dan alam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahan memiliki arti sebagai barang yang akan atau bisa dibuat menjadi barang lagi, sedangkan alam merupakan lingkungan sekitar. Jadi bahan alam adalah segala sesuatu barang yang bisa digunakan menjadi barang lagi yang diperoleh dari lingkungan sekitar. Ragam bahan alam yang ada di sekitar kita sangatlah banyak. Bahan alam juga dapat dimanfaatkan sebagai media untuk pembelajaran, termasuk untuk media pembelajaran untuk anak usia dini, sebagai alat permainan dan sumber belajar untuk anak usia dini agar dapat membantu mengembangkan aspek perkembangan pada anak usia dini. Berikut adalah aneka ragam bahan alam yang ada di sekitar kita dan dapat dimanfaatkan untuk alat permainan dan sumber belajar untuk anak usia dini. Yang pertama adalah batu-batuan. Batu-batuan yang biasa digunakan adalah batu kecil atau batu kerikil. Yang kedua adalah kayu atau rotan. Kayu atau rotan ini dipilih yang kecil-kecil dan dirasa aman untuk dibuat sebagai alat permainan untuk anak usia dini.
Yang ketiga adalah biji-bijian. Biji-bijian ini bisa berasal dari biji-bijian jagung, beras, kedelai, dan kacang hijau, serta biji-bijian lainnya. Yang keempat adalah daun-daun. Daun-daun ini bisa berasal dari daun kering maupun daun basah. Yang kelima adalah pelepah. Pelepah terdiri dari berbagai macam, yakni pelepah daun pisang, pelepah pohon pinang, pelepah daun singkong, dan pelepah daun pepaya. Yang keenam adalah bambu. Bambu ini bisa dimanfaatkan sebagai alat permainan atau sumber belajar anak karena memiliki tekstur yang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Trinda Lovita, NIM 5053. Di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria keamanan dalam proses pembuatan alat main. Menurut Montolalu 2005, kriteria keamanan dalam proses pembuatan alat main yang pertama adalah kayu yang tidak memiliki serat. Untuk media permainan yang berbahan dasar kayu, tentunya kita sebagai guru atau calon guru harus memilih dan mencari kayu yang tepat dipergunakan sebagai alat permainan untuk anak. Jika kayu yang kita pilih itu memiliki serat, tentunya akan dapat membahayakan bahkan menusuk tangan peserta didik ketika dipergunakan dalam bermain. Yang kedua, bulu bambu yang kadal. Jika media permainan yang berbahan dasar bambu, tentunya harus bulu-bulu yang terdapat di bambu tersebut harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum diolah dan diperlicin bambu tersebut agar dapat dipergunakan oleh anak sehingga keamanan dan kenyamanan anak juga terjamin dalam menggunakan alat main yang berbahan dasar dari bambu. Yang ketiga, jangan tajam. Untuk semua alat permainan tentunya harus memiliki kriteria ini karena keamanan, keselamatan, dan kesehatan peserta didik merupakan prioritas yang diutamakan oleh pendidik sebelum membuat alat permainan. Misalnya media permainan atau bahan permainan yang terbuat dari kayu maupun bambu harus memiliki bahkan melewati beberapa proses yang panjang sebelum dijadikan alat permainan. Misalnya diamplas, dibersihkan, bahkan bagian-bagian yang tajam dipertumpul terlebih dahulu sebelum dipergunakan oleh anak dalam bermain. Yang keempat, cat notoksid atau bebas racun. Pada saat bermain, anak biasanya memasukkan mainan mereka ke dalam mulut, sehingga cat yang dipergunakan harus aman dan bebas racun. Salah satu cat yang dipergunakan untuk mengecat mainan yang cocok adalah cat poster. Namun cat ini memiliki kelemahan yaitu tidak dapat tahan air, sehingga untuk cat ini harus untuk mainan yang menggunakan cat ini harus dicat secara berulang-ulang agar tahan lama. Yang kelima, menjaga kebersihan. Anak cenderung memasukkan mainan bahkan benda ke dalam mulut mereka, sehingga semua alat harus dijaga kebersihan bahkan keamanannya. Pengawasan seorang guru harus diperketat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Atau bahkan guru harus membuat jadwal pengawasan, bahkan jadwal piket kebersihan untuk membersihkan alat main yang telah dipergunakan anak sebelumnya ketika bermain. Yang keenam, paku yang menonjol. Untuk media atau alat permainan yang menggunakan sambungan paku, tentunya harus dipaku sampai ke dalam. Setelah itu didempul atau bahkan dilem dengan kuat, sehingga kriteria keamanan dan kenyamanan anak pun terpenuhi ketika dapat bermain. Yang ketujuh, pembuatan dengan ukuran yang presisi. Contohnya alat main balok. Untuk pembuatan balok tentunya persyaratan yang utama adalah ketepatan atau presisi. Ukurannya akurat dipergunakan karena akan membantu anak dalam menyimpulkan ketika selesai bermain balok-balok ini. Oh, ini ukurannya sama, oh ini konsepnya sama. Dengan begitu akan membantu anak dalam perkembangan koordinasi antara mata dan tangan anak saat ketika bermain balok-balok tersebut. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Indah Septa Sadia dengan NIM 1902 10 20 50 40.
Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai mengoptimalkan penggunaan bahan sisa ataupun bahan alam sebagai sarana sumber belajar atau bermain. Tujuan dari pemanfaatan bahan sisa dan bahan alam yaitu karena murah, mudah didapat, pendidik menjadi lebih kreatif, menambah alat bermain dan sumber belajar bagi anak. Memanfaatkan bahan sisa sebagai media bermain dan belajar itu tidak lepas dari memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar dan tempat bermain bagi anak. Karena bahan sisa tersebut diperoleh dan didapat dari lingkungan sekitar. Oleh sebab itu, guru dituntut untuk kreatif dalam memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar dan bermain bagi anak usia dini. Penggunaan bahan sisa oleh pendidik juga dapat memanfaatkan bahan sisa tersebut untuk mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak. Berikut ini contoh pemanfaatan bahan sisa sebagai media bermain dan belajar anak. Yang pertama ada membuat rumah-rumahan, itu bisa dari kardus bekas. Yang kedua membuat bunga, daun, itu dari kertas atau koran bekas, bisa juga dari plastik bekas. Yang ketiga ada membuat hiasan jendela atau pot bunga dari gelas plastik dan botol plastik bekas. Yang selanjutnya ada bahan alam. Nah, bahan alam ini adalah bahan atau material yang ada di alam sekitar kita. Bahan alam terdapat di alam dan ditemukan di tanah atau bagian dari hewan atau tumbuhan. Bahan alam merupakan bahan yang tak terbatas dan mudah ditemukan hampir di lingkungan sekitar, seperti air, batu-batuan, daun, biji-bijian, ranting, dan sebagainya. Lingkungan alam tidak hanya akan berpengaruh terhadap perkembangan tubuh anak, tetapi memberikan pengalaman yang nyata dalam bermain bagi anak dan secara tidak langsung akan mengenalkan benda-benda atau bahan-bahan yang ada di sekitarnya. Terdapat contoh pemanfaatan bahan alam sebagai media bermain dan belajar bagi anak, yaitu yang pertama ada batu-batuan. Nah, batu-batuan ini dapat dimanfaatkan untuk permainan bunyi-bunyian, menghitung. Yang kedua ada daun. Nah, daun ini bisa daun kering ataupun basah, dapat dimanfaatkan untuk permainan menempel daun, membedakan kasar halus, mengelompokkan bentuk-bentuk daun, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada biji-bijian. Nah, biji-bijian ini dapat berupa biji jagung, biji kacang hijau. Nah, biji-bijian ini dapat dimanfaatkan untuk menghitung sebagai biji atau isi permainan congklak, mengelompokkan jenis-jenis bijian, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Masrurah, NIM 16. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara mendesain dan mempraktikkan media atau alat permainan dengan memanfaatkan bahan sisa dan bahan alam sebagai media bermain bagi anak usia dini. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya mengenai apa sih itu bahan sisa dan bahan alam. Bahan sisa merupakan bahan yang sudah tertinggal atau sudah tidak terpakai lagi. Contohnya kertas bekas, kardus, kain perca, tutup botol, dan masih banyak lagi lainnya. Kemudian bahan alam merupakan bahan yang berasal dari alam atau lingkungan sekitar kita. Contohnya batu-batuan, kayu atau ranting kering, daun-daunan, biji-bijian, dan lain sebagainya. Kedua bahan ini, bahan sisa ataupun bahan alam, dapat kita manfaatkan kembali untuk membuat media bermain yang kreatif. Dan dengan adanya media ini juga dapat memudahkan guru dalam proses belajar mengajar di kelas. Pun menurut Montolalu tahun 2005, contoh cara membuat media bermain dengan memanfaatkan bahan sisa dan bahan alam yaitu puppets, egrang kaleng atau batok, topeng-topeng lucu, buah dan sayuran, tempat bersembunyi,
pohon atau ranting nama, dan lain sebagainya. Di sini saya akan mengambil 2 contoh media bermain yang kita buat dengan menggunakan bahan sisa dan yang satunya dengan menggunakan bahan alam. Untuk bahan sisanya saya mengambil contoh puppets, yaitu boneka tangan. Kita bisa membuat permainan ini dengan memanfaatkan bahan sisa, antara lain bisa menggunakan kardus, stik es krim, kemudian aqua bekas, kaos kaki bekas, dan masih banyak lagi lainnya. Misalnya kita ingin membuat hand puppets dengan kaos kaki bekas. Kita cukup mencari kaos kaki yang sudah tidak terpakai. Kemudian kita tentukan apa sih yang mau kita buat. Misalnya kita akan membuat toko kartun Unyil-Unyil Usro. Kita tinggal menghias kaos kaki tersebut misalnya dengan menggunakan kain perca sebagai sarungnya yang ada di pundaknya itu, kemudian benang wol untuk membuat rambutnya. Kemudian kita biar permainannya itu lebih menarik, kita bisa menambahkan cat atau warna sesuai dengan keinginan kita. Adapun cara-cara untuk memperhatikan media bermain ini, yang pertama yaitu pendidik atau pencerita harus membuat skenario dan hafalin cerita tersebut. Yang kedua yaitu melatih suara. Penting sekali untuk melatih suara supaya suara itu tidak monoton dan yang mendengarkan tidak bosan. Yang ketiga, gunakanlah atau buatlah boneka yang menarik. Hal ini bertujuan untuk menarik perhatian anak. Yang keempat yaitu boneka yang digunakan bisa lebih dari satu, jadi tidak harus membuat satu boneka. Yang kelima yaitu apabila menggunakan satu boneka, maka cerita dilakukan antara anak dengan boneka yang disuarakan oleh pendidik. Kemudian apabila menggunakan 2 boneka, maka percakapan atau alur cerita dilakukan oleh kedua boneka tersebut. Yang ketujuh, penggunaan lebih dari 2 boneka, maka percakapan atau alur cerita dapat dilakukan oleh kedua boneka yang disuarakan oleh guru ataupun oleh orang tua. Dengan permainan puppets ini dapat digunakan sebagai media bercerita untuk anak usia dini, sehingga dapat melatih komunikasi anak dan kemampuan anak dalam berbahasa. Kemudian yang kedua, media bermain yang dapat kita buat dengan memanfaatkan bahan alam. Di sini saya mengambil contoh pohon atau ranting nama. Bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat media bermain ini, yang pertama yaitu kita harus mencari pohon atau ranting yang sudah kering atau mati sehingga kita tidak merusak lingkungan. Yang kedua, kita mencari kaleng untuk menanam pohon tersebut. Dan yang ketiga, kita mencari pasir atau kerikil sebagai media tanam pengganti tanah. Kemudian yang keempat yaitu kita memerlukan benang untuk menggantungkan kertas yang telah bertuliskan nama. Kemudian cara membuat mainan ini, yang pertama yaitu tanam pohon ranting pada pot atau kaleng bekas. Kemudian yang kedua, isi pot kaleng tersebut dengan batu dan pasir sebagai media tanamnya pengganti tanah. Kemudian yang ketiga yaitu tulis nama anak-anak yang berada di kelas pada hari itu. Kemudian yang keempat yaitu gantung nama atau tulisan tersebut dengan tali. Kemudian yang terakhir, ikat tulisan yang sudah ada di kertas itu pada pohon atau ranting tersebut. Kita dalam membuat pohon atau ranting nama tidak harus menggunakan nama-nama anak yang ada di kelas pada hari itu, namun kita juga bisa menggunakan nama-nama hewan ataupun tumbuhan. Hal ini bertujuan untuk mengenalkan anak kepada macam-macam nama hewan, macam-macam nama tumbuhan, sehingga dengan adanya permainan ini juga dapat melatih kecerdasan otak anak atau kognitifnya. Jadi itu tadi beberapa contoh media bermain yang dapat kita buat dengan memanfaatkan bahan sisa dan bahan alam yang ada di lingkungan sekitar kita. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 7. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.